Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Selamat bergabung lagi Bapak Ibu. Lama sekali kita libur nih Ustaz. Dan kita lanjutkan lagi nih kajian kita. Judul materi kita hari ini Wahdatul Wujud. Ini dari judulnya saja Ustaz sudah bikin penasaran. Dan sepertinya Wahdatul Wujud ini sebuah doktrin ya Ustaz ya. Doktrin filsafat. Nggak sabar kita dengar ini, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi syarri sadri wa yassiri amri wal 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam bahagia. Saya persilahkan Ustaz langsung saja dengan hormat. Silakan Ustaz. Di-unmute dulu Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi qulubina wa habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tayyibin at-tahirin washabil muntajabin ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama mengkaji sebuah tema yang cukup spesifik dari segi tema. Sebab pembahasan tentang Wahdatul Wujud ini adalah suatu pembahasan yang terkadang banyak digugat oleh kaum mutasyarri. Kalau kita katakan kaum mutasyarri artinya kaum muslimin yang sangat memegang teguh syariat. Kemudian kita juga tidak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang karena beliaulah maka emanasi hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita semua. Sebagaimana kita sudah membahas epistemologi irfan dengan 2 pertemuan, maka kelanjutan pembahasan kita terhadap irfan teoritis yaitu pembahasan masalah teologi irfan atau persoalan ketuhanan dalam irfan. Pembahasan ketuhanan di dalam irfan sebagaimana pembahasan ketuhanan yang ada di dalam filsafat dan juga yang ada di dalam ilmu kalam berhubungan dengan persoalan tauhid. Sebagai catatan, saya sudah merekam video 3 bentuk
pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya pandang perlu dikarenakan sekarang ini juga lagi merebak buku dan mempengaruhi pemikiran terkait persoalan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau eksistensi Tuhan. Sebuah buku sudah mungkin sekitar 4-5 tahun terbit dari seorang pemikir Amerika, namanya kalau tidak salah Richard Dawkins, berjudul The God Delusion. Jadi Tuhan itu tidak mempunyai realitas eksternal menurut buku ini. Dan ini sangat bertentangan sekali tentunya dengan keyakinan para penganut agama, terutama bagi kita kaum muslimin. Keberadaan Tuhan itu adalah suatu hal yang daruri, sesuatu yang niscaya, di mana tentunya tanpa keyakinan terhadap eksistensi Tuhan ya tidak ada makna agama dalam hal ini. Dalam video itu ada argumen keteraturan, suatu argumen yang bentuknya bersifat umum, yakni bisa dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Kemudian bentuk argumen yang agak filosofis disebut dengan argumen imkan dan wujud. Argumen ini membutuhkan sedikit pemahaman terhadap persoalan filsafat. Dan argumen yang terkokoh dan juga agak lebih rumit disebut dengan argumen siddiqin. Dalam argumen ini, jalan mengenal Tuhan adalah tujuan itu sendiri. Jadi disebut dengan argumen siddiqin. Dalam perspektif Tuhan, tentunya semua pemikiran, baik itu filsafat, maksudnya di sini tentunya filsafat ilahiyah, bukan filsafat materialisme. Sebab filsafat materialisme inilah yang mengantar orang akan mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita di Indonesia ini dikarenakan secara ideologi Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak diberi tempat secara kelembagaan dan organisasi pemikiran yang anti Tuhan. Sebagaimana misalnya Partai Komunis Indonesia yang dihapus dan dibubarkan di Indonesia dan tidak akan mempunyai tempat lagi di Indonesia. Tetapi di belahan dunia sana, terutama di benua Eropa, bahkan seperti Cina, negeri Cina, pemikiran yang menolak eksistensi Tuhan itu ya sangat justru mempengaruhi kebanyakan masyarakat atau banyak masyarakat. Ya, kalau kita tidak sedemikian, tapi sudah terdapat berbagai misalnya website atau misalnya di grup-grup di media sosial dan lainnya terdapat pemikiran seperti itu. Karena itu kita butuh memperkuat keimanan kita, memperkokoh kita punya keyakinan. Saya sendiri secara pribadi sebagai misalnya seorang yang banyak menggeluti wacana dan membaca serta menelaah kitab-kitab sampai suatu keyakinan bahwa kita punya agama itu secara prinsipal adalah sangat benar dan tidak ada lagi kebenaran di atasnya. Bahwasanya persoalan masalah eksistensi Tuhan itu secara filsafat itu adalah suatu hal yang sifatnya mempunyai argumen yang sangat
kokoh dan kuat sekali. Karena itu tidak ada keraguan terhadap persoalan ini. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan inti kita tentang persoalan wahdatul wujud. Ini sebenarnya suatu permasalahan yang sangatlah sulit. Karena itu para pemikirnya sendiri, bahkan penganut dan yang mendapatkan realitasnya menuliskan seperti ini. Wa ba'du fa inna taqrira mas'alati tauhid ala nahwil ladzi dhahaba ilaihi al-arifun wa asyara ilaihi al-muhaqqiqun minal masailil ghamidah allati la tasilu ilaiha afkaru ulama'in nazirin minal mujadilin wa la tudrikuha alhanul fudalail bahithin minal munazirin. Intinya bahwasanya pandangan tauhid yang dianut oleh urafa adalah suatu persoalan yang sangat rumit sehingga tidak terjangkau oleh pemikiran para ahli munazir, ahli jadil. Itu maksudnya di sini ahli teologi, ahli kalam. Dan juga tidak terjangkau oleh persepsi dari akal fudalail bahithin minan nazirin. Dan maksudnya di sini adalah para filosof yang ahli bahas, yaitu aliran peripatetik maksudnya di sini, yaitu Ibnu Sina dan para filosof sealiran dengan Ibnu Sina, tidak sampai pada tauhid yang diyakini oleh para urafa. Ini maksudnya yang dituliskan oleh seorang cendekiawan, pemikir serta penganut daripada irfan, yaitu Abu Hamid Turkah Isfahani di dalam permulaan kitabnya Qawaidut Tauhid. Karena itu ini pembahasan memang satu yang sulit, tapi alasan kita kenapa kita mesti membahas dan memahami ini. Sebab hari ini masalah ilmu semua terbuka. Semua kita bisa mengakses lewat YouTube, lewat Facebook, lewat apa saja media-media yang tersedia, tersajikan semua bentuk pengetahuan. Dan tentunya tidak semua pengetahuan yang disajikan itu adalah benar pada hakikatnya. Terdapat pemikiran yang sifatnya tidak benar. Oleh sebab itu kita membutuhkan pemahaman yang benar dalam berbagai permasalahan. Sehingga jangan kita terjebak pada suatu pengetahuan yang tidak benar. Karena itu pembahasan ini meskipun dahulunya itu dibahasakan dalam kalangan yang sangat khusus sekali. Jadi dibahas dalam kalangan yang sangat khusus sekali. Tapi sekarang tidak ada jalan lain bahwa pemahaman juga ini mesti dibahas secara umum. Sebab daripada kita punya pencari pengetahuan tidak menemukan pemahaman yang benar, lebih bagus kita mengungkapnya secara umum sehingga ada sifatnya penyeimbang dari pemikiran-pemikiran yang mungkin disodorkan tapi tidak betul. Oleh sebab itu kita pun dalam hal ini perlu membahas dan mengkajinya. Nah, di sini juga kalau saya kutip pernyataan dari Maulawi yang sangat ma'ruf dalam masalah irfan, beliau mengungkapkan dalam bentuk bait di dalam masnawinya. Beliau mengatakan dengan versinya terlebih dahulu, nanti saya ungkapkan apa maksudnya. Syarhe ingro guktamiman asmiri li tasam to nalazat khoteri
nukteho cunti pulodas nis is garnadori tu separ wopas guris pisein almos bi espar mayo kes duridan tigro nabuat hayo zin sababen manti kardam dar galo toke katskoni nahonat barkelo. Intinya bahwasanya beliau sendiri tidak mengungkapkan kandungan pemikiran ini. Sebab adalah sebuah persoalan yang cukup rumit. Sehingga orang misalnya yang berkeinginan dalam pemikiran yang tidak benar, dia akan mendapatkan pemahaman yang menyimpang. Oleh sebab itu, beliau lebih mengedepankan untuk tidak membahasnya secara luas. Itu maksud daripada bait syairnya. Kemudian saya mengutarakan lagi dari seorang ilmuwan yang masih merupakan ilmuwan dan pemikir kontemporer, yaitu Mutahari, di dalam karyanya tentang pengenalan ilmu-ilmu Islam, diantaranya ilmu irfan. Beliau mengatakan bahwa kedalaman yang terdapat di dalam pembahasan irfan adalah sangat berbeda daripada ilmu-ilmu lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kedalaman pemikiran terhadap persoalan irfan. Nah, ini beberapa pernyataan. Kemudian inti daripada konsep daripada wahdatul wujud. Secara sederhana, pandangan wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu secara istilah makna dulu saya artikan. Jadi maknanya wahdatul wujud itu adalah kesatuan wujud, yakni ketunggalan wujud. Nah, ketunggalan wujud di sini dalam artian tidak menerima kejamakan wujud. Jadi berhadapan dengan kejamakan wujud. Ketunggalan wujud berhadapan dengan kejamakan wujud. Pandangan wahdatul wujud dalam tinjauan Urafa adalah wujud tunggal, tidak terbatas. Sebagaimana di dalam ilmu filsafat dan ilmu kalam serta keyakinan kita bahwa wujud Allah Subhanahu wa taala wujud mutlak. Kesempurnaannya mutlak. Karena itu wujudnya tidak terbatas dari berbagai sisi. Sebab jika dia terbatas berarti dia kurang. Kalau kurang berarti tidak sempurna. Karena itu wujud Tuhan niscaya tidak terbatas dari berbagai aspek, baik itu sisi dan lainnya. Baik itu sifat maksudnya dan lainnya. Karena itu wujud tunggal tidak terbatas memenuhi seluruh eksistensi dan realitas serta eksternal, yakni suatu wujud yang memenuhi seluruh kenyataan, seluruh keberadaan, seluruh realitas dan eksternal, maksudnya mempunyai kenyataan di luar, di alam eksternal, dalam bentuk bahwa tidak ada tempat sama sekali bagi wujud lain atau wujud kedua. Karena wujudnya tidak terbatas, namanya saja tidak terbatas. Karena itu tidak ada lagi tempat bagi yang lain atau yang kedua. Sebab kalau kita membayangkan masih ada lagi yang lain atau yang kedua, itu artinya dia tidak terbatas. Maksudnya dia tidak terbatas. Jadi maksudnya situ tidak terbatas. Sementara kalau dia tidak terbatas berarti dia terbatas kan? Ya. Kalau dia tidak terbatas berarti dia terbatas. Kalau dia terbatas berarti kurang.
Ya, berarti kurang. Nah, sementara Tuhan adalah wujud yang tentunya mustahil kurang. Karena yang mempunyai sifat kekurangan itu hanya makhluk. Ya, yang mempunyai sifat kekurangan hanyalah makhluk. Seperti manusia, seperti para malaikat, seperti mawjud-mawjud lainnya, semua mempunyai kekurangan. Ya, karena itu wujud Tuhan niscaya tidak terbatas, bukan terbatas. Nah, kalau dia tadi tidak terbatas, maka tidak ada tempat sama sekali bagi wujud lain dan wujud kedua. Ya. Dengan kata lain, satu wujud yang tidak punya keterpisahan secara kesatuan dan tidak terbatas memenuhi seluruh teks realitas, memenuhi seluruh kenyataan keberadaan. Dan eksternal, yakni bukan hanya sebatas konsepsi. Ya, kan kita bisa saja sebatas konsepsi, mengkonsepsi suatu wujud misalnya tidak terbatas, tapi dia tidak mempunyai realitas eksternal. Tapi wujud ini bukan sebatas konsepsi, dia adalah eksternal, mempunyai kenyataan di luar. Ya, dalam seluruh derajat dan tingkatan-tingkatan eksistensi. Ya, sebagaimana di dalam sebuah pemahaman bahwasanya terdapat wujud yang tunggal, tetapi dia secara gradual, berbeda-beda secara tingkatan-tingkatan. Ini nanti juga kita akan isyaratkan pandangan ini. Ya, jadi dia itu sendirinya dan memenuhi seluruh realitas serta mencakupi seluruh realitas. Dan di mana saja tingkatan-tingkatan realitas, dia hakikatnya, ya, dia memenuhi semua itu. Nah, wujud simpel murni mutlak ini, ya, jadi dia adalah wujud simpel murni serta mutlak ini tidak lain adalah hak subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bahasa Urafa itu dia lebih banyak menggunakan istilah hak subhanahu wa ta'ala, tapi yang dimaksudkan tentunya adalah Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih banyak dia menggunakan kata hak subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu wujud tunggal ini memenuhi seluruh realitas. Jadi tidak ada kekosongan yang tidak dipenuhi oleh realitas tunggal tersebut. Dan hakikat itu adalah hak subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan wahdatul wujud secara konseptual. Nah, tentu ini adalah sebuah konsepsi yang membutuhkan dalil pembuktian, butuh argumen membuktikannya, baik itu argumen rasional, argumen akal, maupun tentunya argumen syar'i atau argumen Qur'ani. Ya, Urafa mempunyai sandaran dalam argumen rasional atau argumen akli, serta juga mempunyai sandaran dalam argumen Qur'ani. Nah, itu nanti kita akan tentunya mengisyaratkan dan membahasnya. Mungkin bukan pertemuan pertama ini. Ini kita hanya akan sebatas membahas konsep-konsep terlebih dahulu. Karena itu Urafa tidak menerima bentuk kesatuan wujud bergradasi mula sadra. Ya, jadi terdapat dua bentuk ketunggalan wujud. Terdapat dua bentuk wahdatul wujud. Minimal lah. Terdapat dua bentuk wahdatul wujud atau ketunggalan wujud. Yang pertama adalah ketunggalan wujud bergradasi yang dipelopori pandangannya oleh mula sadra.
Namun nanti kalau kita misalnya melanjutkan pemikiran sadra, sebenarnya mula sadra hanya menjadikan jembatan konsep ketunggalan wujud bergradasi itu untuk menuju kepada pandangan khurafa. Ya, dia menjadikan jembatan pandangan tersebut. Pandangan khurafa yang kedua, bentuk ketunggalan wujud, yakni ketunggalan wujud individu. Jadi wujud tunggal itu adalah individu yang meliputi seluruh realitas. Kalau mula sadra, ketunggalan wujudnya bertingkat-tingkat. Jadi di sini tetap mempunyai tempat kehakikian wujud daripada makhluk atau mawjud mungkin. Mawjud mungkin atau mawjud kontingen atau bahasa syariatnya adalah makhluk Tuhan itu tetap mempunyai kedudukan hakiki di samping kedudukan hakiki wujud hak subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita menganut wahdatul wujud saksi atau ketunggalan wujud individu, semua mawjud-mawjud yang lain itu tidak mempunyai kehakikian wujud lagi di samping kehakikian wujud hak subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam istilah nanti khurafa, mawjud-mawjud lain itu hanya mawjud majazi namanya. Mawjud metafor. Majazi atau metafor. Bukan mawjud hakiki. Tidak mempunyai kehakikian eksistensi. Ini dalam perspektif khurafa. Jadi di sini perlu kita pahami ada dua bentuk ketunggalan wujud atau wahdatul wujud. Satu adalah wahdatul wujud bergradasi. Yang kedua adalah wahdatul wujud individu atau saksi. Wahdatul wujud saksi. Jadi khurafa tidak menerima bentuk kesatuan wujud bergradasi sadra. Yakni dengan kata lain mereka tidak menerima terdapat kuat dan lemah dalam asli wujud. Kalau pandangannya mula sadra, wujud itu hakikatnya tunggal. Tetapi di dalam ketunggalan wujud ini terdapat kejamakan wujud, di mana terdapat tingkatan-tingkatan wujud. Ada yang menempati tingkatan kuat, yang mempunyai wujud kuat, dan ada yang menempati tingkatan lemah, yang wujudnya lemah. Dia misalnya mengibaratkan seperti cahaya. Jadi cahaya itu dalam ketunggalannya sebagai cahaya terdapat kejamakan cahaya. Dalam artian terdapat cahaya yang mempunyai kekuatan cahaya yang sangat misalnya. Tapi terdapat juga yang lemah cahayanya. Ya, bertingkat-tingkat. Misalnya kita lihat matahari, bagaimana kuat cahayanya. Ya, jaraknya bumi dengan matahari kan kita tidak tahulah jumlahnya, tapi jutaan mungkin kilometer jauhnya. Ya, tapi bisa sampai cahayanya di bumi karena kuatnya cahayanya. Tapi kalau dibanding cahaya lilin misalnya, yang sangat kecil, ya makanya tidak ada arti nyalanya kalau kita bawa di luar rumah yang terang, tidak ada arti cahaya lilin. Ya, demikian pula cahaya-cahaya yang lain yang lemah. Nah, wujud menurut perspektif mula sadra itu bertingkat-tingkat. Ada yang kuat sekali dan ada yang lemah sekali. Dan yang paling akhir, yang paling lemah itu dia sebut sebagai ma'dah hayulani. Jadi kita ini tidak bisa menghindar menggunakan istilah-istilah filsafat ya Bu. Karena berhubungan dengan hal yang kita mau bahas. Ada perbandingan. Jadi ada disebut dengan ma'dah hayulani. Inilah yang paling akhir tingkatan wujud. Yaitu wujud materi pertama. Wujud materi yang belum menerima bentuk-bentuk materi saja. Pertama, itu disebut dalam istilah filsafat wujud
hayulani, ya madda hayulani, materi hayulani. Nah ini wujudnya adalah paling rendahnya wujud. Setelah dia adalah ketiadaan mutlak. Ketiadaan mutlak. Tentunya ketiadaan mutlak itu tidak mempunyai realitas, tidak mempunyai kenyataan. Yang namanya tiada itu tidak ada adanya, ya. Jadi ketiadaan mutlak itu tidak mempunyai kenyataan. Pada hakikatnya ketiadaan mutlak ya ketiadaan, tidak ada dia punya wujud. Ya. Nah, setelah madaul ini adalah ketiadaan mutlak, yakni sesuatu yang tidak mempunyai keberadaan. Jadi bilangan dan jumlah wujud-wujud yang bertingkat-tingkat ini tidak terbatas dari segi jumlah, yakni banyak sekali jumlahnya. Mulai yang paling tinggi, nah di sini dalam perspektif Mullah Sadrak yang menempati kedudukan wujud yang paling tinggi adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menempati wujud secara tidak terbatas. Jadi wujudnya adalah sangat kuat dari segi keintensitasan wujudnya, jadi kuat wujudnya dan bahkan tidak terbatas wujudnya. Nah, kemudian secara secara tingkatan demi tingkatan melakukan pengaliran wujud. Jadi dia mengalirkan wujud secara tingkatan demi tingkatan, atau istilah filsafatnya mengemanasikan wujud, mencurahkan wujud, ya, dan terjelmalah wujud di bawahnya. Terjelmalah wujud di bawahnya. Kalau dalam filsafat dikatakan setelah wujud hak subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan wujud ukul. Wujud ukul itu adalah suatu wujud non-materi. Non-materi yang sifatnya aktual, realitasnya. Jadi sudah sempurna. Tidak ada lagi pergerakan kesempurnaan. Semuanya sudah sempurna. Nah, wujud ukul ini kalau bahasa syariat kita atau bahasa agamanya disebut para malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti kemudian terjelma wujud misali namanya. Wujud misali ini adalah wujud perantara antara wujud materi dengan wujud ukul tadi atau malaikat tadi. Ya, jadi dia wujud misali bentuknya tidak non materi murni. Kenapa dia tidak non materi murni? Tapi karena dia mempunyai bentuk, tapi tidak ada materinya. Jadi dia hanya dalam bentuk saja. Seperti misalnya kita menghayal, ya, kita menghayal terjelma bentuk pohon, terjelma bentuk gunung, terjelma bentuk manusia. Tetapi bentuk yang kita khayalkan tersebut itu tidak ada materinya. Makanya tidak memberarti kita punya kepala, ya, tidak memberarti kita punya otak. Karena yang kita persepsi itu dalam bentuk imajinasi atau khayal itu tidak ada materinya. Jadi berapa banyak pun kita persepsi dalam bentuk imajinasi atau khayal itu tidak pernah memberatkan kita punya kepala. Ya, itu artinya ilmu itu non materi. Ya, jadi ini disebut dengan wujud misali atau wujud khayali. Ya. Nah, tapi filosof mengatakan tidak hanya ada di dalam benak kita, terdapat memang kenyataan di luar wujud yang misali itu, yakni terdapat di alam realitas ini, bukan di alam materi, bukan di materi, yakni realitas yang hanya bentuk saja. Jadi serupa saja dengan wujud materi, misali, tapi tidak mempunyai materi. Nah, ini tingkatan berikutnya daripada wujudnya. Tingkatannya juga tentunya sangat banyak sekali. Nah, terakhir adalah wujud materi atau di alam materi ini. Ya, alam materi ini ya di samping ada bentuk, ya terdapat juga maddah atau materi yang kadang kita sebut dengan dia berdimensi 3. Ada panjang, ada lebar, dan ada kedalaman, ada berat, ada kedalaman. Ya, jadi ini disebut dengan wujud materi. Tubuh kita ini adalah wujud materi.
Ya, tetapi ada nafs kita yang bukan materi. Itu uniknya manusia, terdiri daripada dimensi materi dan dimensi non materi. Jadi inilah gambaran daripada ketunggalan wujud bergradasi. Jadi maksudnya adalah satu hakikat wujud, karena semuanya adalah wujud. Kenapa? Sebab selain wujud tidak ada realitas lain. Ya, tiadaan itu tidak mempunyai arti karena tiada, tidak punya realitas. Yang ada hanya wujud yang mempunyai realitas. Ada sebenarnya juga sedikit pembahasan agak berhubungan ini disebut dengan mahiyah atau esensi. Ya, tetapi ini pembahasannya nanti kalau kita membahas masalah filsafat saja dibahas. Jadi terdapat kenyataan wujud, realitas wujud yang tunggal. Hakikatnya tunggal karena semuanya adalah wujud. Jadi tunggal wujud itu, tetapi di dalam ketunggalan tersebut terdapat kejamakan. Terdapat kebanyakan. Maksudnya kejamakan ini banyak wujud. Ya, banyak wujud dan dia semuanya dalam bentuk bertingkat-tingkat. Yang menempati tingkatan paling atas adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai wujud tidak terbatas. Ini sebenarnya sebuah istilah terbatas ini terdapat inner kontradiksi di dalam pandangan para filosof. Artinya terjadi kontradiksi di dalam pandangan itu sendiri. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan tidak terbatas, kalau kita bedah apa arti daripada tidak terbatas itu artinya sebuah wujud tidak terbatas tidak membolehkan lagi ada wujud lain. Sebab kapan ada wujud lain yang sama dengannya, dalam artian dia juga hakiki, dia juga mempunyai sifat hakiki sebagaimana realitas tidak terbatas tersebut, maka pada dasarnya dia telah menjadi pembatas daripada yang tidak terbatas tersebut. Ya. Kan ada dua, maka dibatasilah yang satu. Ya, demikianlah. Jadi pandangan tadi kembali lagi, terdapat realitas wujud di mana dia bertingkat-tingkat. Dan yang menempati paling tingginya tingkatan adalah wujud Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Kemudian Tuhan mengemanasikan wujud ke bawah, tapi bukan lagi realitasnya dia, tapi dia mengemanasikan wujud. Nah, kalau di dalam filsafat, emanasi atau kaidah sebab akibat yang kita pakai itu sebab memunculkan akibat, artinya dia menjadikan akibat. Jadi terdapat konsep di dalam filsafat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan wujud lain. Jadi tadi itu tidak mempunyai wujud misalnya, kemudian menjadikan wujud lain. Ya, kemudian wujud lain ini mempunyai hakikat kewujudan, mempunyai realitas kewujudan. Sama dengan Tuhan, dia juga mempunyai hakikat kewujudan. Perbedaannya, wujud Allah Subhanahu wa taala adalah dia wujud secara zat. Wajibul wujud secara zat. Ada yang disebut di dalam tentunya ilmu ketuhanan, wajibul wujud secara zat. Yakni wujudnya itu adalah wajib realitasnya secara zat, bukan dengan perantara yang lain. Jadi dia tidak memakai perantara untuk kemunculan kewujudannya. Bahkan dia adalah sumber daripada wujud-wujud yang lain. Jadi dia adalah wujudnya wajibul bizzat. Nah, wujud-wujud yang lain dari segi kewujudan semuanya adalah mungkinul wujud secara zat. Jadi, bukan dia wajibul wujud, yakni mungkinul wujud secara zat. Artinya apa? Dia boleh ada dan boleh tidak ada. Karena itu tadinya dia tidak ada, kemudian Tuhan memberikan dia ada atau memberikan dia wujud, maka dia mendapatkan kewujudan. Nah, ini disebut dengan mungkinul wujud. Tetapi dalam perspektif mula sadar sama-sama mempunyai hakikat wujud. Bukan misalnya yang mungkinul wujud itu tidak mempunyai hakikat wujud, hanya semacam majasi, wujud majasi. Tapi dia betul-betul mempunyai hakikat wujud. Jadi Tuhan mengadakan, menciptakan, menjadikan wujud makhluk-makhluk.
Nah, wujud-wujud makhluk ini ada di samping wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu gambarannya konsep ketunggalan wujud atau wahdatul wujud tashkiki kalau dalam istilah filsafat sadra. Ya, wahdatul wujud tashkiki, yakni ketunggalan wujud yang bergradasi. Nah, kalau dalam perspektif irfan, ya kehakikian wujud mungkin ini selain hak Subhanahu wa Ta'ala itu yang harus kita hapus. Sebab wujudnya yang tidak terbatas tersebut tidak memberikan sedikit pun peluang untuk terjadinya wujud dua atau wujud lain di sisi wujudnya yang tidak terbatas. Nah, ini dalam pandangan wahdatul wujud irfan. Sebab itu menurut keyakinan mereka hanya terdapat satu wujud simpel. Di sini ada istilah basit. Ya, basit itu maksudnya tidak berkomposisi. Kenapa mesti wujud tidak berkomposisi? Karena kelaziman dari berkomposisi itu adalah kurang dan bergantung. Jadi kalau ada berkomposisi atau bersusun itu kan bergantung karena susunan yang satu, bagian yang satu saling membutuhkan dengan bagian yang lain. Ya, seperti misalnya kita punya badan ini kita tidak simpel, tidak basit, tapi dia berkomposisi, tersusun dari beragam anggota-anggota badan. Nah, karena itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, mustahil Tuhan wujudnya butuh pada yang lain. Karena itu dia adalah wujud murni serta wujud basit dan satu kesatuan serta tidak terbatas yang meliputi seluruh realitas objektif, dan wujud itu tidak lain adalah hak Subhanahu wa Ta'ala, dan selainnya tidak ada lagi wujud lain, dan selain hak Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lagi wujud lain. Maksudnya tidak ada lagi wujud hakiki. Ya, disinilah nanti akan kita lebih bahas lagi apa maksudnya tidak ada lagi wujud lain. Maksudnya sebenarnya adalah wujud hakiki. Tapi wujud majasi dalam bentuk aktual sebagai wujud majasi mempunyai keaktualan, mempunyai keberadaan. Ya, ini yang perlu nanti kita bahas. Nah, akan tetapi wujud tunggal ini memiliki tajalli dan manifestasi dalam bentuk bergradasi. Jadi selain dirinya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya merupakan tajalli, merupakan manifestasi. Jadi semua jelmaan-jelmaan di alam raya ini, mulai dari bintang, mulai dari matahari, planet, sampai di bumi ini terdapat laut, gunung, manusia, pepohonan, hewan, dan bebatuan, itu semua merupakan lokus-lokus atau mazhar-mazhar daripada manifestasi hak Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Qur'annya enak sekali. Semuanya itu adalah ayat-ayat Tuhan. Ya, jadi Al-Quran membahasakan kita ini realitasnya adalah ayat-ayat, bukan asli, tapi ayat-ayat, semacam alamat-alamat, ayat-ayat, tanda-tanda terhadap eksistensinya. Bukan eksistensi hakiki, dia hanyalah ayat-ayat, dia hanyalah alamat-alamat terhadap yang mempunyai eksistensi hakiki. Ya, karena itu Al-Quran enaknya kalau kita biasanya membahas apapun persoalan akal, tetap harus ada ayat Qur'annya. Sebab ayat Al-Quran itu nurun. Ayat Al-Quran itu adalah cahaya yang akan mencahayai jiwa, kalbu, dan pemikiran kita. Karena itu tetap kita harus senantiasa ingat ayat. Karena itu di dalam ayat suci Al-Quran Tuhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Jadi Tuhan itu menampakkan, memperlihatkan ayat-ayatnya di seluruh jagat raya ini. Dan juga pada diri-diri mereka sendiri, ma'rifat nafs. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa afaq, sebenarnya kalau kita lihat dari ayat ini, man arafa afaq, arafa rabbah juga. Ya, karena sanurihim ayatina fil afaqi, akan kami perlihatkan, ya, sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan ayat-ayat kami fil afaqi, pada seluruh jagat raya ini, pada jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana annahul haq, hingga jelaslah bagi mereka bahwa sesungguhnya dia adalah hak. Sesungguhnya dia adalah realitas. Sesungguhnya hak itu di dalam terma tertentu dibahasakan sebagai hakikat, sebagai realitas. Hatta yatabayyana annahul haq, hingga jelaslah bagi mereka sesungguhnya dia adalah hak, sesungguhnya dia adalah realitas, sesungguhnya dia adalah nyata. Ya. Karena itu bahasa Quran juga sangat memberi inspirasi, pemahaman kepada kita, pencari pengetahuan bahwa realitas ini adalah ayat-ayat Tuhan. Mereka semua merupakan alamat Tuhan. Dia menceritakan tentang keberadaan realitas, bukan dia representasi daripada realitas itu sendiri. Ya, kurang lebih bahasa kita dalam menerjemahkan ayat suci Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena itu tadi kita kembali lagi, jadi dia meliputi seluruh realitas objektif, dan wujud itu tidak lain adalah hak subhanahu wa ta'ala, dan selainnya tidak ada lagi wujud lain. Akan tetapi wujud tunggal ini memiliki tajalli dan manifestasi, memiliki penampakan-penampakan, ya, memiliki jelmaan-jelmaan, yang mana manifestasi itu sendiri bentuknya bertingkat-tingkat. Nah, jadi kalau di dalam tadi filsafat sadra kita sudah membahas bahwa pandangannya adalah ketunggalan wujud yang bergradasi, bertingkat-tingkat. Jadi hakikat wujud itu sendiri yang memiliki kejabakan bertingkat-tingkat. Tapi kalau di dalam irfan, wujud itu tunggal dan tidak bertingkat-tingkat. Yang bertingkat-tingkat itu adalah tajallinya, adalah manifestasinya. Dalam artian manifestasi itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada manifestasi yang mempunyai tingkat kesempurnaan paling sempurna di antara manifestasi yang lain, dan ada juga manifestasi tentunya yang paling kurang kesempurnaannya dari sisi penisbahan terhadap kesempurnaan. Jadi terdapat tingkatan. Kalau bahasa contohnya seperti misalnya manifestasi malaikat. Jadi malaikat itu merupakan manifestasi hak subhanahu wa ta'ala. Malaikat dibanding dengan mawjud-mawjud yang lain, dia dari segi kesempurnaan lebih tinggi daripada mawjud-mawjud yang lain. Sehingga dia menempati pada tingkatan manifestasi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, demikian juga manifestasi yang lain. Misalnya manifestasi dalam bentuk misali, dalam bentuk materi, dalam bentuk manusia, dalam bentuk hewan, dalam bentuk jin, pepohonan, dan sebagainya. Semuanya itu merupakan manifestasi dan tajalli daripada hak subhanahu wa ta'ala. Dan semua manifestasi ini tidak sama kedudukannya sebagai manifestasi. Tetapi semua satu dengan yang lainnya mempunyai tingkatan-tingkatan.
Jadi di dalam manifestasi itu terdapat bentuk bergradasi, bertingkat-tingkat. Dan kuat lemahnya meliputi yang paling sempurna hingga yang paling lemahnya manifestasi. Dalam istilah urafa, tajalli ini disebut dengan nafas rahmani atau wujud mumbasid, yang mana pada setiap tingkatannya hak subhanahu wa ta'ala memanifestasi dalam suatu bentuk. Ya, jadi hak subhanahu wa ta'ala memanifestasi dalam suatu bentuk, yakni dalam satu tingkatan memanifestasi sempurna, dan pada tingkatan di bawahnya memanifestasi lebih lemah. Dan manifestasi ini disebut dengan manifestasi taskiki. Karena itu dia disebut dengan taskik khasul khas. Ini menurut perspektif urafa. Nah, berikutnya setelah kita memahami konsep urafa tentang wahdatul wujud. Nah, di sini juga saya ingin stressing bahwasanya konsep wahdatul wujud yang benar itu tidak menafikan yang disebut dengan adanya ma'ad, adanya hari akhirat. Tidak menafikan adanya pengutusan nabi. Tidak menafikan yang disebut dengan adanya wahyu Tuhan. Semua itu tetap mempunyai keaktualan. Ya, semuanya mempunyai makna di dalam pengertian irfan ini. Jadi jangan kita salah tafsiran. Kalau wahdatul wujud berarti ya tidak ada lagi misalnya tempat bagi pengutusan nabi, tidak ada lagi tempat bagi wahyu. Kalau seperti itu berarti tidak ada lagi jalan benar, tidak ada lagi jalan batil. Kalau begitu berarti tidak ada lagi kebangkitan akhirat, tidak ada lagi surga, tidak ada lagi neraka. Nah, tidak seperti itu. Memang terdapat pandangan yang sifatnya tidak benar dalam perspektif wahdatul wujud. Ya, yang mana misalnya sangat berpikiran bahwa kalau seperti itu semuanya serba Tuhan. Kalau semuanya serba Tuhan berarti tidak ada lagi arti tentang pengutusan nabi, wahyu, dan hari akhirat. Tidak. Ini pandangan yang salah. Ini merupakan pandangan yang batil. Tetap semua ada, syariat ada, nabi ada, wahyu ada, jalan hidayah ada, kemudian akhirat, surga dan neraka tetap ada dalam pandangan irfan yang benar. Ya, meskipun dia didasari dengan pandangan ketunggalan eksistensi individu atau wahdatul wujud saksi. Semua itu mempunyai kenyataan. Ya. Nah, sekarang kita akan mengisyaratkan beberapa konsep yang tidak benar dalam hubungan tentang ketunggalan wujud. Terhadap konsep wahdatul wujud individu ini, dalam perjalanan sejarah tasawuf dan irfan minimal terdapat 3 tafsiran yang tidak benar. Pertama adalah hulul dan penyatuan atau istilahnya inkarnasi. Ya, jadi ada inkarnasi dan ada juga deinkarnasi. Kemudian yang kedua yang tidak betul disebut dengan pandangan panteisme. Dan ketiga pandangan yang memandang nihil selain Tuhan. Selain Tuhan semuanya absurd, semuanya adalah khayali. Ini
tiga bentuk pandangan yang tidak benar terhadap konsep wahdatul wujud saksi. Sekarang kita akan mengisyaratkan secara singkat tiga bentuk pandangan tersebut. Maaf saja kalau sudah capek dengarkan pembahasannya karena memang pembahasan bersifat akli, ya kita membahasnya dalam bentuk akli. Ya. Belum Ustaz, belum. Belum ya Bu. Ya, kita lanjut dulu balik lagi. Nah, hulul dan penyatuan. Nah, secara pendekatan bahasa saya jelaskan yang dimaksud hulul. Hulul itu mungkin biasa disebut orang penitisan. Penitisan di dalam agama Masihi mungkin sebagian lah orang Masihi, orang Kristen punya pandangan mungkin terdapat konsep penitisan Tuhan kepada Al-Masih atau hulul, Tuhan hulul atas Al-Masih. Nah, ini pandangan hulul, penitisan. Nah, kalau istilah bahasanya jadi hulul itu seperti ini. Jadi kita punya gelas. Gelas itu kita isi tanah. Jadi ada tanah di dalam gelas, kemudian kita siram air. Air kemudian tentunya merembes masuk kepada gelas sampai akhir daripada gelas. Nah, ini disebut dengan hulul. Jadi air itu hulul pada gelas. Jadi dia hulul, masuk pada air, merembes sampai ke dasar daripada gelas. Itu disebut dengan hulul. Nah, pandangan sebahagian orang yang salah tafsiran tentang konsep wahdatul wujud adalah pandangan hulul. Jadi terjadi penitisan hak Subhanahu wa taala kepada wujud lain. Ya. Nah, salah satu pandangan yang tentunya tidak benar terhadap konsep wahdatul wujud saksi itu yaitu pandangan bahwa hak Subhanahu wa taala hulul, ya, menitis, ya, hulul pada semua maujud-maujud dan dia menyatu dengan wujud mereka. Menyatu dengan wujud mereka, terjadi penyatuan wujud. Sebenarnya kalau di sini kita sudah lihat kalau terjadi penyatuan berarti aslinya awalnya adalah banyak. Ya, banyak, yakni jamak. Kemudian terjadi penyatuan. Jadi aslinya adalah jamak, kemudian terjadi penyatuan. Kalau juga penitisan berarti ada sesuatu yang di luar dirinya, baru dia menitis kepada yang lain, baru dia hulul pada yang lain. Jadi pada dasarnya pandangan ini menganut aslinya adalah kejamakan, baru terjadi kesatuan. Seperti itu. Nah, dikarenakan pandangan yang salah ini, banyak pemikir yang menyandarkan konsep ketuhanan irfan sebagai konsep hulul atau inkarnasi. Ya, jadi banyak yang mengira bahwa pandangan wahdatul wujud saksi itu adalah pandangan hulul itu sendiri. Padahal tidak sama. Maksudnya pandangan hulul itu juga pandangan yang tidak betul. Nah, memang di sepanjang sejarah juga terdapat khurafa yang meyakini atau berkeyakinan dalam bentuk hulul. Itu tidak bisa diingkari. Terdapat misalnya khurafa yang tidak begitu dalam secara ilmu teoritis, ilmu nazari, ya, kemudian dia berpaham hulul. Sementara paham hulul ini mempunyai kemestian yang batil seperti saya jelaskan tadi, yakni kalau misalnya Tuhan menitis kepada yang lain, artinya yang asli adalah jamak dulu, ya, asli ada jamak dulu, ada dua wujud, kemudian satu wujud itu menitis kepada yang lain. Ya, baru terjadi penyatuan, baru menyatu keduanya tunggal. Ya, jadi asli adalah jamak. Kalau seperti itu, ya, pandangan ini adalah sesuatu yang batil, justru menerima konsep kejamakan wujud, ya, bukan ketunggalan wujud. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sebagian dari sufi
sufi penampakan. Biasa kita istilahkan sufi penampakan. Jadi dia secara lahir nampak sebagai sufi. Ya, sufi penampakan yang menisbahkan dirinya dengan khurafa. Secara resmi berpandangan hulul ini dan menyebarkannya sebagai ajaran irfan. Akan tetapi khurafa besar dan khurafa muhakkik. Khurafa besar itu maksudnya khurafa yang mempunyai kedalaman pengetahuan. Di samping pengetahuan huduri, pengetahuan persentif, usahadah maksudnya, dia juga mempunyai kedalaman pengetahuan teoritis. Soal begini sebenarnya. Jadi para sufi itu yang awal mereka jalani adalah irfan amali, yaitu sayur suluk. Ya, sayur suluk. Bagaimana dia misalnya menyucikan nafsnya dari berbagai pengaruh-pengaruh syahwat, dari berbagai pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Dia menyucikan jiwanya dengan tentunya jalan syariat. Ya, ini juga saya ingin isyaratkan bahwasanya irfan dan sayur suluk yang benar harus berlandaskan kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan seperti Arif Ibnu Arabi yang merupakan pencetus awal daripada irfan nazari, dalam pengantarnya di kitab Fususul Hikam itu sangat menegaskan bahwa perjalanan kesempurnaan dengan melewati syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ingkari, sekarang banyak sekali pembahasan irfan-irfan sufistik yang tidak mengedepankan dan berpijak pada syariat. Justru malah pada tingkat sosial dia menganut ajaran pesimisme. Serba boleh, bukan pesimis, permisif. Serba permisif, artinya serba boleh. Tidak hijab boleh, berjabat tangan boleh, boleh, bahkan misalnya melakukan yang haram boleh dan sebagainya. Yang penting hati katanya bisa bersih. Mana bisa bersih hati? Sementara kebersihan hati dalam ukuran Islam pertama adalah bersih dari seluruh perintah Tuhan dan larangan Tuhan, yakni menjalankan perintah Tuhan dan menjauhkan larangan Tuhan. Itu yang dimaksud bersih jiwa, bersih kalbu di dalam Islam. Nah, ada ulama yang bagus sekali dia punya analogi. Sekarang misalnya saya andaikan ya, ini ada biji labu. Ada biji labu. Biji labu itu terdiri daripada isinya, intinya dan kulitnya. Kan menurut perspektif irfan, jadi aspek batin dan aspek lahir. Syariat itu adalah aspek lahir. Nah, sekarang terdapat biji labu. Nah, biji labu ini ada intinya dan ada kulitnya. Sekarang saya tanya, kalau saya kupas itu kulitnya, artinya saya tidak bersyariat. Ya, ini analogi saja. Kalau biji labu itu saya kupas kulitnya, artinya saya tidak bersyariat. Saya kemudian tanam biji labu itu, saya tanya, apakah dia tumbuh? Apakah dia menyempurnakan labu itu? Tentu tidak. Coba kita tanam saja itu labu tanpa kulitnya, bijinya saja kita tanam yang sering kita jadikan kuaci itu, kuaci, semacam kuaci, sudah tidak ada kulitnya. Kalau itu cuma ditanam tidak akan tumbuh. Tapi tanam biji labu dengan kulitnya, artinya dengan syariat ini. Kita tanam maka dia akan tumbuh. Dia akan mengembangkan labu tadi. Jadi dalam perjalanan suluk kepada Tuhan, peran lahir itu tidak kalah dengan perang batin. Di dalam menyempurnakan, di dalam menumbuhkan kita punya aspek ma'nawiyah, aspek spiritual. Ya, itu tidak kalah perannya. Makanya tangga menuju kesempurnaan, apalagi dalam irfan Islami, untuk sampai kepada hakikat ma'rifat, haruslah dengan juga syariat. Tidak bisa bilang kita tidak salat, bertafakur saja, bertafakur
kemudian kita akan mengalami pengembangan jiwa sempurna. Tidak. Yaitu adalah irfan kamuflase, imitasi, bukan irfan hakiki dalam perspektif ajaran Islam. Jadi para pembesar irfan kita yang mencapai makam tinggi, yang mencapai makam tajalli Tuhan, apakah itu Masnawi, Jalaluddin Rumi, apakah itu Ibnu Arabi, apakah itu Junaid, apakah itu Al-Hallaj, atau bahkan ulama yang kontemporer, apakah itu Ayatullah Bahjat, apakah yaitu Ayatullah Qadhi Tabatabai, semua arif itu semua konsisten dengan syariat. Ya, berbeda misalnya orang yang mengungkapkan irfan-irfan tanpa syariat, tidak ada kita tahu bahwa makam mana mereka capai. Ungkapan-ungkapan maknawiyah spiritual mana yang mereka dapatkan? Tidak ada, hanya ungkapan-ungkapan dalam bentuk sebuah ungkapan lisan saja, tidak memiliki realitas, tidak berberkas dalam kehidupan. Tapi kalau arif-arif besar ini betul-betul mempunyai efek dan dampak di alam realitas ini. Ya, betapa misalnya seorang gadis yang tadinya tidak hirau dengan syariat Tuhan, ini cerita, hanya melihat wajah arif seperti Ayatullah Bahjat terpengaruh, ya, terpengaruh dirinya, tertarik dirinya, mendapatkan kesadaran yang tadinya tidak hirau dengan agama menjadi hirau kepada agama, kembali memperbaiki dirinya. Ini semua daya tarik maknawiyah dan spiritual arif yang memang berhasil menapaki perjalanan spiritual sampai kepada kedudukan sempurna, mendapatkan tajalli dan manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, realitas daripada irfan, kalau kita bahas secara benar, semua mempunyai arti. Agama itu secara keseluruhan mempunyai arti. Baik itu pembahasan akidahnya, pembahasan syariatnya, dan pembahasan akhlaknya. Semua mempunyai makna dan arti. Nah, jadi ini tadi bahwasanya terdapat pandangan yang salah di dalam menafsirkan konsep wahdatul wujud saksi. Kemudian pandangan panteisme. Pandangan ini dia berpandangan bahwa dalam masalah tersebut melihat ketika hak Subhanahu wa Ta'ala hulul pada semua maujud-maujud dan menyatu dengan mereka, maka konklusi dari pandangan itu bahwa Tuhan menitis pada semua maujud-maujud, kemudian menyatu dengan semua maujud-maujud itu, maka konklusi dari pandangan itu adalah semua mereka itu mempunyai dimensi ketuhanan. Jadi semuanya serba Tuhan jadinya. Ya, jadi semuanya serba Tuhan. Nah, ini yang terdapat di tengah masyarakat kita ada banyak, ya. Jadi mereka bilang, ya, tidak perlu syariat, kita ini Tuhan. Buat apa sembahyang yang menyembah dan disembah adalah satu. Ya, buat apa puasa, buat apa haji, buat apa lain-lain semuanya, kita ini serba Tuhan. Buat apa ada seperti ini aturan dan sebagainya. Ya, karena sudah memandang semuanya serba Tuhan. Padahal ya tentu tidak seperti itu pandangannya. Irfan yang benar tidak seperti ini pandangannya. Nanti kita akan membedah konsep ini dengan pendekatan ontologis. Ya, jadi kita ini punya masih 3 sisa pokok pembahasan. Ada teologi yang hari ini kita bahas, ada ontologinya, dan ada insan kamilnya, antropologinya. Itu masih tersisa kita punya pembahasan. Kalau lengkap kita bahas ini semua, dan kita memahami secara umum konsep ini, itu kita bisa ngaji kitab seperti Fususul Hikam. Fususul Hikam itu bukan lagi ngaji yang harus khusus sekali sifatnya. Kalau dulu memang iya, orang harus melewati perjalanan mukadimah yang banyak, baru kita bisa sampai untuk ngaji Fususul Hikam. Tapi hari ini tidak seperti itu. Sudah sebuah kondisi bahwa kitab yang benar harus diajarkan, harus ngaji dengan benar. Karena tidak ngaji dengan benar, ya yang lain yang akan mengisi. Pengetahuan-pengetahuan yang lain yang akan mengisi yang belum tentu benar. Makanya kita harus menyebarkan ngaji yang benar. Nah, ngaji Fususul Hikam
sebuah kemestian untuk memahami irfan teoritis secara komprehensif, secara lebih detail. Ya. Nah, jadi pandangan ini kemudian berujung bahwa mereka memandang semua maujud ini adalah Tuhan. Ya, manusia juga adalah Tuhan. Kemudian ya mereka misalnya menyandarkan kepada ungkapan-ungkapan seperti Al-Hallaj. Ya. Ibnu Mansur Al-Hallaj, Abu Mansur atau Ibnu Mansur, lupa lagi, yang jelas Al-Hallaj itu mengatakan Anal Haq. Apa artinya Anal Haq? Saya Tuhan. Ya. Anal Haq itu artinya Tuhan. Saya Tuhan. Ya. Makanya Al-Hallaj dihukum oleh ahli mutasyarri. Secara ungkapan, apa ungkapan ini salah? Secara ungkapan memang salah dia. Bahkan secara prinsipal dia juga salah. Bukan anal haq, bahwa aku Tuhan, bahwa aku Tuhan yang hakiki itu, yang gaibul guyub itu tidak bisa. Nah, di sini harus kita pahamilah aspek ontologi, bahwa ada aspek yang mana aspek yang disebut justru hakikat Tuhan dalam makam zat adalah suatu makam yang tak terkenali sama sekali. Jadi anal haq di sini sebenarnya kalau mau dia ditafsirkan secara benar bahwa saya adalah mazhar, saya adalah penampakan, saya adalah tajalli, manifestasi daripada hak. Saya adalah manifestasi hak. Sebab memang Ismul Azam Allah Subhanahu wa taala itu juga memang membutuhkan tajalli, membutuhkan manifestasi. Dan manifestasinya adalah insan kamil. Karena itu siapa saja yang akan sampai pada makam dan kedudukan insan kamil, maka dia menjadi mazhar Allah. Mazharnya Allah, bukan hakikatnya Allah. Mazhar itu bukan hakikat. Mazhar ya mazhar. Mazhar itu adalah penampakan, tajalli, manifestasi. Bukan realitasnya itu sendiri, tapi cuma penampakan. Kalau ada ibaratnya misalnya urafa antara individu dengan bayangan. Jadi orang yang mengatakan anal haq itu adalah bayangan, bukan individu itu sendiri. Dia hanyalah bayangan daripada individu. Sebab dia sudah sempurna mencakupi nama-nama dan sifat-sifat yang punya yang realitas individu itu, sehingga dia layak disebut dengan bayangan atau tajalli daripada individu tersebut. Tapi bukan realitas individu itu, dia hanyalah penampakan dalam bentuk tajalli, manifestasi, ya bayangan kalau analoginya, ya seperti itu. Ya, kita punya waktu ternyata sampai 11.30 persis. Nah, ini pandangan juga yang tidak betul. Kemudian yang ketiga, pandangan di mana ketika dia melihat bahwa urafa memandang hanya ada realitas tunggal, hanya hak subhanahu wa ta'ala tunggal, maka yang lainnya itu tidak ada. Yang lainnya itu nihil, yang lainnya itu absurd, yang lainnya itu sama sekali tidak mempunyai aktual, yang lainnya itu hanyalah khayalan, bahkan khayalan dalam khayalan. Ya, ini juga sebuah konsep yang tidak benar. Bagaimana konsep yang benarnya? Harus kita kaji dengan pendekatan filosofisnya, pendekatan argumen rasionalnya, dan juga nanti pendekatan Al-Qur'annya. Sekianlah kita punya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya ada hal yang tak terpahami dan sulit, ya butuh penjelasan, bisa WA saya pribadi. Karena saya berutang atas penjelasan ini dan sampai ada yang disalah pahami. Ya, oleh karena itu kalau ada yang tidak terpahami dengan baik, bisa saya di chat, di japri lewat WA saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Bu. Terima kasih Ustaz, luar biasa materinya.
kita tiba pada sesi tanya jawab dan alhamdulillah sudah ada yang chat Ustaz dari Pak Ahmad Fadel. Salam Ustaz, bagaimana relasi masar dan hak subhanahu wa ta'ala, dan posisi masar itu apakah berbeda dengan wujud yang satu atau sama? Sebagaimana kita ketahui wujud itu satu, mohon pengurannya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, betul bahwasanya mazhar itu tentunya bukan wujud. Mazhar itu adalah penampakan atau manifestasi atau bahasa agamanya tajalli daripada wujud. Jadi dia tidak mempunyai tentunya realitas yang sama dengan wujud hak subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bertanya apakah dia mempunyai keaktualan, ya jawabannya secara filosofis dia mempunyai keaktualan. Tapi dia bukan wujud hakiki. Dia adalah wujud majazi. Nah, nanti ada bab pembahasan di mana ketika kita ingin membahas lebih jauh, ada istilah nanti disebut dengan haysiyah ta'liliyah, haysiyah takyidiyah, dan haysiyah itlaqiyah. Ini adalah istilah teknis yang ada di dalam filsafat. Kebanyakan kita memandang wujud itu dari segi haysiyah ta'liliyah. Jadi kita melihat yang disebut wujud itu yakni dengan pendekatan haysiyah ta'liliyah. Apa itu haysiyah ta'liliyah? Yakni bahwasanya sesuatu itu mendapatkan realitas kewujudan dari pemberi wujud. Yakni kewujudannya dikarenakan ada pemberi yang memberikan dia kewujudan. Kemudian kewujudan yang dia dapatkan tersebut mempunyai kehakikian wujud yang sama dengan pemberinya dari segi kewujudan, yakni sama-sama mempunyai kehakikian wujud, di mana terdapat perbedaan tentunya tidak sama, karena kalau sama berarti dia Tuhan, ya. Tapi dia berbeda. Berbedanya bahwasanya pemberi wujudnya, yakni Tuhan, itu adalah tadi sudah kita isyaratkan kewujudannya adalah wajibun wujud secara zat dan azali, ya, atau sarmadi. Kalau kita katakan sarmadi itu artinya azali dan abadi. Jadi wujudnya tidak pernah tidak ada dan tidak pernah akan tiada. Itu wujud wajibul wujud. Sementara wujud yang diberikan tersebut yaitu wujud mungkin, dia kewujudannya tadinya tidak ada, kemudian diberi keberadaan, dan mungkin nantinya dia juga mengalami perubahan, meninggalkan kewujudannya yang ada sekarang dan berubah menjadi kewujudan yang lain atau bahkan menjadi tiada kewujudannya. Ya, ini mungkinul wujud. Jadi terdapat perbedaan dari segi itu, tapi dari segi kehakikian wujud, yang betul-betul asli mempunyai realitas, itu sama. Ya, itu sama. Ini yang dimaksud ini. Tapi kalau di dalam irfan yang disebut mazhar tidak seperti itu. Dia bukan haysiyah ta'liliyah, tapi dia haysiyah takyidiyah namanya. Haysiyah takyidiyah, yakni terkait. Jadi dia asli kewujudan. Keaktualannya istilahnya daripada keaktualan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bias. Jadi dia seperti bayangan tadi, kalau urapa masuk kepada permisalan di sini. Seperti bayangan. Apa kita mau mengatakan sama dengan saksi dari segi kehakikian keberadaan? Tidak sama. Ya bayangan, hampir tidak ada sebenarnya dia. Ya. Dia bayangan. Itu dalam bentuk perumpamaan. Jadi haysiyah takyidiyah. Nah sekarang misalnya, saya mungkin bisa analogikan dalam bentuk nasi yang ada pada kita. Nah,
wujud imajinasi itu dia tidak mempunyai realitas berdiri sendiri dari nafsu kita. Jadi dia itu merupakan jelmaan-jelmaan dan kondisi-kondisi daripada nafsu kita. Ketika nafsu kita berpikir, ketika nafsu kita berimajinasi, maka muncullah wujud-wujud tersebut atau penampakan-penampakan tersebut. Jadi dia sebenarnya tidak mempunyai realitas di luar daripada nafsu kita. Tidak mempunyai kewujudan kehakikian daripada nafsu kita. Dia istilahnya takyid terkait dengan nafsu kita. Dia bergantung sepenuhnya dengan nafsu kita. Nah, kalau Mullah Sadra, dia menyatakan wujud lain ini adalah fakir, miskin, wujud butuh, itu totalitas adalah ketakberpunyaan. Ketakberpunyaan. Apa misalnya yang ada di semuanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialirkan kepadanya, yang apa istilahnya diemanasikan kepadanya. Jadi dia tidak mempunyai kemandirian kewujudan. Adalah wujud fakir sama sekali. Ya, tapi kalau bahasa Urapa dia hanyalah sebatas mazhar daripada wujud hak Subhanahu wa Ta'ala. Sebatas tajalli daripada hak Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa mungkin dianalogikan tadi dengan gambaran-gambaran yang ada pada nafsu itu. Jadi nafsu itu tidak mempunyai asli daripada keberadaan selain sebenarnya keberadaan nafsu yang ada. Tapi nafsu itu yang kemudian membuat kondisi-kondisi tertentu pada dirinya. Dia berpikir, dia berkhayal, ya, dia terkadang melakukan irada dan lain sebagainya. Ya mungkin ini yang bisa kita jawab atas pertanyaan kita punya saudara yang bertanya. Jadi dia tidak mempunyai asli kewujudan. Dia tidak mempunyai wujud hakiki. Kalau dia istilah irfannya hanya mempunyai wujud majazi. Tapi majazi di sini bukan majazi dalam istilah sastra. Ada istilah sastra ya, majazi. Dan ini adalah majazi dalam istilah akal. Ya, yang mana tetap mempunyai bentuk keaktualan. Ya, ini pendekatan filosofisnya. Yang mana Urapa sebelumnya tidak mampu keluar dari dilematis itu. Kenapa? Sebab filsafat itu menganggap kejamakan itu adalah hal yang badihi, ada hal yang pasti, adalah hal yang tidak bisa diingkari, yakni kejamakan ini. Tapi bagaimana membahasakan kejamakan ini berhadapan dengan realitas ketunggalan? Nah, ini dibutuhkan pendekatan filsafat dan bisa digunakan filsafat sadra di dalam memberikan pemaknaan pada persoalan ketunggalan wujud ini. Karena itu sebenarnya falsafah sadra makanya bisa dikatakan jembatan dari ketunggalan tadi bergradasi menuju ketunggalan individu. Saya kira ini kita bisa memberikan jawaban. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga Pak Ahmad Fadil sudah jelas Pak. Dan waktu kita sudah berakhir Ustaz. Mungkin pertanyaan nanti langsung chat ke Ustaz aja. Dan terima kasih Ustaz waktunya untuk semua juga yang hadir, teman-teman, saudara saya. Terima kasih sudah hadir. Dan mungkin sebelum Ustaz tutup, apa boleh berdoa sedikit Ustaz? Ada jamaah kita yang sedang sakit. Mohon didoakan Ibu Cia, istri dari Ustaz Salam. Ustaz, ya, tabe Ustaz. Iya. Pertama mari kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para manusia-manusia suci. Kita mengirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, demi kesehatannya Ibu Cia, dan kita bertawasul kepada Aimah Maksum Rasulullah Fatimah Zahra
dan manusia-manusia suci lainnya. Semoga dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk baginya kita mengirimkan surah Al-Fatihah. Ya, Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Dengan berakhirnya doa dari Ustaz, sekali lagi jasakillah khair Ustaz, dan kepada semuanya terima kasih. Waj'ilni minan nar birahmatik wa ma taufiqi illa billah illa tawakkaltu ilahil unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Andi Tendri. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.